Sikit dia berkata dan tidur. Kita kebalikan kadang-kadang ya. Nabi tidur sikit, kita pula sikit-sikit makan sikit. Nabi kalau sikit-sikit makan, balik semua. Tapi kalau banyak makan ini, tapi kok sudah bilang ini ya, ada rumus itu, banyak makan, ada dua jalan, banyak makan, banyak biaya. Banyak biaya, banyak usaha. Banyak usaha, banyak hianat. Banyak hianat, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Itulah rumusnya. Banyak makan, banyak biaya. Kalau nggak banyak biaya, nggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, kata anak Umar radhiyallahu anhu, apabila aku didatangkan bala, maka aku mendapatkan 4 nikmat itu. Nah, itulah kalau orang teknik, Majmu' halaman 142 udah ya. Jadi bala itu, datang bala aku bahkan mendapatkan 4 nikmat itu. Sampai sebegitunya ya. Jadi sama kau bala itu apa? Bala itu tarik Tuhan iman awak, itu baru bala itu. Ini nggak ada bala, nikmat semuanya kita. Itulah kaji kita yang lalu. Kenapa? Pertama karena tiada ada bala pada agamaku. Tadi bala Tuhan agamaku. Itulah nikmat yang kurasakan. Duduk kita sebagai orang Muslim, orang Islam, nikmat yang paling besar. Selain nikmat iman dan Islam. Nah, karena tiada ada yang terlebih besar daripadanya, serta harus Allah Ta'ala membalakan dengan bala yang terlebih besar daripadanya. Kalau di padang tauhid, bala yang dapat kita dapatkan itu harus saja lebih dari itu lagi. Nah, ini tidak, nikmat itulah dia katanya. Ketiga, karena tiada ditegah ridho daripada aku. Tadi tegah ridho, ringan. Itu makanya Pak Hanafi yang tadi Pak bilang kalau mau diluaskan, tapi luaskan ini, kayaknya di situ aja. Begitu lihat orang sakit, kan itu pertanyaan tadi kan, apa kan? Kenapa dibaca? Itulah ilmu dalam diri kita. Nah, muncul dia, bercahaya udah kan? Kan perintah Nabi itu, baca. Jadi nggak usah mesti nunggu di mana, situ jumpa situ waktu. Syukur, alhamdulillah, syukuri. Alhamdulillahilladzi afani wa mabtilani wa faddalni ala katsirin min khalqihi tafdila. Gitu ya, dah. Enggak pernah dapat sakit itu selama-lamanya. Jadi ada juga orang yang mengamalkan, ada yang tidak. Ada banyak orang minta amalan juga, simpan lemari. Lemari itulah ngamalkannya. Maka raib makin banyak di rumah itu. Karena raib itu ngamalkan gaji ya. Termasuk orang rugi juga loh. Ada amalan yang tidak dikerjakan. Rugi lah, pakai kali rugi. Bukan enak dapatnya ini. Sampai jaminan Nabi, barang siapa membaca doa ini ketika melihat orang sakit, dia tidak akan kena sakit itu selama-lamanya. Tidak pernah dapat penyakit itu. Tentang besar itu. Tinggal kita datangi orang aja. Sakit apa kita takuti? Oh, kamu lebih banyak mau tobat dengan amal, rumah sakit Peringgadi pergi. Apa yang ada sakit situ ya? Nah, begitu. Jadi gini, orang kena Nabi kalau kita baca itu, setelah orang sakit kita baca itu, Allah tidak akan berikan penyakit itu selama-lamanya. Selama hidup nggak pernah kena. Saya dulu penyakit saya sakit pinggang, parah kali sakit pinggangnya, parah lah. Langganan betul sakit pinggang itu. Tapi cara ngamalkan tunggu baik dulu. Nah, saya datang orang sakit pinggang, saya baca itu, alhamdulillah sekarang nggak pernah sakit pinggang. Nah. Jadi ilmu sudah sampai. Sekarang nggak mengamalkan, nggak tahu lah ya. Karena ada di antara kita orang sesak napas, payah napas. Tinggal datang orang sesak napas, baca. Payah agama nih. Gampang kali Bang. Disitulah yang kata Syed Am tadi. Kalau nggak ngaji ini,
Kita rugi, ketinggalan, nggak mungkin saya ulang-ulang lagi. Kenapa aku nggak dapat? Oh, rupanya aku nggak ngajar itu ya. Tanyalah. Mana mungkin saya simpan. Nah, perkara nggak mengamalkan ya terserah sendiri. Tapi ilmu bisa sampai. Tidak. Kan keuntungan besar itu. Nggak pernah sakit selama-lamanya. Nah, itu kata anak Umar ya. Dapat dia 4 nikmat. Kata setengah mereka itu, bermula orang yang syukur itu terlebih baik daripada orang yang sabar. Setengah. Dan kata setengah pula, orang yang sabar itu lebih baik daripada orang yang syukur. Kok gimana betul ini tuh? Nah, ada. Dari mana dapat hikmahnya? Lebih baik bersyukur daripada orang yang bersabar. Ya ini mau kita baca. Ini mau kita baca nih. Kalau saya jawab aja, nggak sengaja kita cerita-cerita aja gitu ya. Nah, datanglah ke Pak Hanafi. Nah, cerita-cerita kok banyak dapat ilmu ya. Jadi dua pendapat, setengah daripada mereka itu orang yang syukur itu terlebih baik daripada orang yang sabar katanya. Yang satu bilang, kata setengah orang yang sabar itu lebih baik daripada orang yang syukur. Kata sangat besar kesukarannya. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukan kata saya ya. Nah, pertanyaan kau itu dijawab oleh Imam Ghazali. Tiada ada orang yang syukur pada hakikatnya itu melainkan sabar. Nah, tiada ada orang yang syukur itu pada hakikatnya melainkan sabar. Dan tiada orang yang sabar melainkan yang syukur. Tetapi, nah ini jawabannya. Syukur itu sunyi daripada susah. Orang syukur nggak pernah susah. Tapi pahamkan gaji yang tadi, tak ada bala dari Tuhan. Aku mendapatkan 4 nikmat, bala nggak ada. Kalau itu bala itu apa sama kau? Ditarik Tuhan ini mana? Baru itulah bala. Kalau masih ada di mana? Belum bala itu. Nah, maka kalau orang syukur nggak pernah susah. Kalau susah bukan syukur dia itu. Dari segi apapun. Dari segi apapun. Syukur aja lah. Kalau kita juga nggak mensyukurinya nanti, ingat kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna azabila sadin. Azabku amat. Jadi, banyak kali masalah yang ini, uang ini nggak ada, uang ini nggak ada. Beras pun tak ada. Listrik belum bayar. Macam berbagai macam kan. Sakit pula lagi hari. Ya. Jatuh. Salah kau sendirilah ya kan. Masjid ada yang madamkan api, kau sibuk madamkan. Tarik Tuhan mau kan. Sadar istighfar apa banyak. Seperti sekarang ini. Kalau kita nggak ngaji satu hari, itu kalau kata almarhum guru saya gini, kami dulu, bilangkan dia dulu gitu, waktu dia ngaji. Kalau satu hari nggak datang, nanti sekali lagi datang nggak duduk, berdiri di pintu dulu. Belum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dikasih Allah Ta'ala, inilah seorang hamba Allah Ta'ala yang sangat rugi, yang tak mengaji aku orang yang lain. Ngaku itu. Ini klaim kalau saya bikin itu, tak ngaji lagi lain ya. Sudah berdiri nanti malam payah. Itu pengakuan kita. Iya, menegur diri. Inilah manusia yang paling rugi, tak ngaji yang lalu tuh. Kalau orang nggak mengaji, nggak tahu dari ruginya, maka tenang aja, suka-suka aja ngaji. Karena ngaji kan tidak kan. Para berapa besar rugi kita itu. Mau diceritain lagi. Tak dapat ampunan dosa. Nggak baca Fatihah sama Nabi, nggak baca Fatihah sama guru dan orang tua masing-masing. Wah banyaklah. Selangkah dikira ibadah setahun. Dan itulah ibadah yang paling tinggi yang tak ada di paling malaikat orang untuk ilmu lah. Untuk ilmu. Walaupun dia haji sekalipun nggak diparingi malaikat, tapi kalau untuk ilmu diparingi malaikat. Semua binatang di darat, di laut, di udara, semua mohonkan ampun kita. Terus besar. Nggak kita dapat kita itu. Itulah kerugian-kerugian. Nah, tak nampak. Kenapa tak nampak? Ini agak kasar sedikit lah ya, karena nggak ingat mati.
Kalau ingat mati berani pergi ngaji? Tidak. Aturannya ya nih ya. Ada berani. Orang mati di depan kita. Terus makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sampai waktunya tak bisa ditunda ya. Sedetik pun tak bisa ditunda. Mati. Begitu banyak masalah yang hadapi, selesai semuanya kan. Mati, habis. Nah, jadi kalau kita nggak syukur juga, itu orang syukur itu lebih tinggi. Kenapa? Masih hidup. Kalau kita nggak syukur, ngerepet. Aduh, macam mana gini banyak masalah. Walaupun dalam mati. Nanti begitu buka mata, malaikat maut depan awak udah. Jadi macam mana aku rasa? Aku cabut aja sama kau ya. Gitu. Macam mana kau? Diam aja lah bagusnya. Maka orang syukur diam. Kalau orang sabar, ya, nah ini sabar dia. Tapi keluhnya masih ada di hati kan. Itu bagian beda orang syukur tuh lebih tinggi daripada orang sabar. Kalau orang sabar, dah sabarlah aku. Tapi ada kecewanya deh kan, nggak dapat kecewanya ya, sabarlah. Kan gitu jadinya kan. Ada sesuatu hajat awak nggak dapat, ya sabarlah. Kalau orang syukur nggak mau tahu, mau dapat nggak ada syukur aja. Senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala menjadikan ini semua. Itu syukurnya itu. Nikmat yang paling besar. Tak lupa kepada Allah Ta'ala. Nah itulah sedang kita usahakan nih sekarang ini ya, ngaji ini. Sampai duduk di hati kita masing-masing. Tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Tenang jadinya kan. Ada protes lagi. Makanya kalau orang syukur itu gak ada protes. Kalau ada protes, bukan orang syukur. Nah, pelan-pelan lah coba renungin. Norman jangan nanya nanti di mobil sekarang kalau menanya ya. Ini rusak kan, ini mobil tadi. Yang tadi cuma ada, itu ya. Yang syukur dan sabar itu berarti bisa kita kiaskan bersyukur lagi dan bisa lagi dan bersabar akan keadaan yang Nah iyalah. Tadi kan udah bilang, kalau orang syukur tuh nggak ada keluh kesah, nggak ada masalah dengan hujan. Ada. Alhamdulillah bisa ngaji. Nah. Kan luar biasa nih, udah hujan ngaji juga kok kan. Lebih tinggi derajat timbang nggak hujan pun nggak ngaji gimana lebih parah. Nah itulah makanya kalau lihat akhirat tuh ke atas yang ke bawah. Belum seberapa ini. Kalau cerita guru saya dulu almarhum, dia dari Tembung itu jalan kaki ke Bisik Raya. Ngajinya jam 8 siap isya sampai jam 12 malam. Pulang jalan lagi ke Tembung. Memang dari rumah dia bawa belara itu. Tahu kok belara? Tahulah, kalau orang sana tahulah belara. Nah, nanti pulang itu itulah dibakar, itulah jadi obor sampai rumah. Bukan ada listrik tuh, nggak ada. Kalian ini enak lah katanya. Naik kereta, naik apa enak kali gitu. Aku dulu jalan gitu. Begitupun apa kata gurunya, kau ini enak lah katanya. Kita pulang. Tengok, terus naik ke atas, terus sampai para sahabat. Antar luar negeri ya. Antar negara nuntut ilmu itu. Ngajari pun gitu. Antar negara menyampaikan hukum. Bukan enak. Nyawa enak kali cepet si Norman udah ya kan duduk nggak kena hujan. Kalian enak lah kan. Di situ pula lah rahasianya. Sebagai kepayahan untuk ilmu itu, situlah rahasia ilmu itu banyak dapat kita dapat. Allah melihat kesungguhan kita. Betul ngaji nggak? Nah, kuturunkan hujan. Kusakitkan ngaji apa enggak? Coba dicoba Allah Ta'ala ini. Sakit dicoba, sehat dicoba, miskin dicoba, kaya dicoba, semua dicoba. Nggak aku biarkan aja kau ngaku beriman. Kecuali ku coba dulu tahu. Nggak aku biarkan kau ngaku ngaji, ku coba dulu. Jadi nggak usah heran kalau ngaji ini banyak cobaannya ya. Nggak usah heran. Mundur apa maju? Maju. Kenapa maju? Nah, bukan. Ini dengarkan jawabannya ya. Jawaban yang pasti dan supaya duduk di hati. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita, kepada aku, kecuali yang mampu aku mikulnya kok. Gitu. Adapun begitu pun, kalau nasihat guru dulu, nafsu kita ini kalau nggak kita ajar, nggak bisa. Kalau kepayahan nasihat, aduh, kalau pening kepala lain, mesti diajar deh. Jadi pernah nih hujan ini bisa apa? Lebat selebat buat hujan. Ngajinya jam 11 malam mulainya.
Saya keluar, kata nafsu gini, udahlah cocok lah, nggak usah ngaji, tolong lebatnya itu, nggak usah ngaji lah udah. Nah, itu saya nggak pakai, jangankan mantel, jaket biasa pakai, baju kayak gitu aja biasa aja, ngaji, kuyup lah ya kan, hujan lebat gitu, apa nggak menggigil? Menggigil. Kalau udah kedinginan gitu, udah menggigil, ngilu lagi badan tuh, basah-basah gitu. Nah itu yang saya ngajarnya, agar kau tahu kan, karena yang ngilu, yang menggigil sebenarnya nafsu kita itu ya. Oh enggak apa-apa itu. Nafsu kita aja. Dunia matal urun, tipu daya aja kita itu, kedinginan, mengilu. Enggak ada. Nah, bantahlah coba. Bahasa dunia itu nipu. Lapar nipu, sakit nipu. Tanya ini, kalau ini kok tanya saya jawab langsung, nggak ada kitabnya, kitab beda lain ya. Kalau ini kok tanya saya jawab langsung, nipu semua. Jujur Ustaz. Kita ngaji, nggak tahu itu yang Ustaz. Ya kan? Ada mantel nggak kita pakai? Apa gitu nggak? Nggak salah lah kalau pakai mantel lah, kadang-kadang. Yang jawaban Ustaz tadi. Ini lagi mengelatih nafsu, jangan niat kalau ganggu aku ngaji. Udah cocok lah nggak usah ngaji ini. Nah, kan kurang ajar nih kan, masih duduk ini. Kalau nggak saya taklukkan, pantang hujan sedikit aja pun nggak ngaji nanti. Nggak hujan pun nggak ngaji. Ya kok ngaji? Ini perakiraan cuaca hujan nanti ini. Nah, kita jadi mundur lah terus. Tapi kalau itu kita takluk yang paling berat ini, salahnya enteng. Itu sholat yang 5 waktu ini yang paling berat sholat apa? Subuh. Nah, itu taklukkan dulu. Bangun kita sebelum subuh. Taklukkan itu dulu. Nanti yang lain enteng main. Kalau subuh lah kejap lagi lah. Bentar lagi lah ya kan. Nah, yang lain lebih parah. Taklukkan dulu yang paling parah itu. Sudah. Ngaji. Untuk berikutnya hujan lebat, nggak berani dia bilang lagi. Masa ngaji langsung, berat kali hujan. Nggak mau dia, payah nih. Kalau dibilang itu nanti mantel pun tak dipakai. Jaket nggak dipakai. Nah, nggak berani bilangnya. Aman lah udah. Kalau udah aman kayak gitu udah enak. Nah, bisa lah kau rasakan itu hujan lebat bisa kau nggak basah. Nggak betul nih Fahmi, nggak main-main. Amal ajar terus tuh. Nanti hujan lebat kau nggak basah. Ya pakai mantel tuh Anda. Kau pikir udah hebat kali kau tuh enggak. Siam ketahuan. Saya gitu masuk masjid dan hujan lebat ya. Bisik-bisik pula tuh, mata dengar. Sudah sampai tuh, nggak basah dah gitu. Apa nggak basah pakai mantel dia bilang. Baru dia mau. Basah bagus, nggak basah bagus. Ini mati basah tuh. Kenapa rupanya? Tetes hujan yang kena ke mata kita jadikan obat. Tanpa sadar gitu. Air murni itu. Jangan marah. Tinggal bisa selawat aja. Nah, makin cerah mata itu. Tapi kalau kita nggak buruk, malah hujan pula dia habis kena mata payahlah melihat, cari penyakit. Jangan. Inilah kan kita tasawuf ya. Kita tasawuf kaji batin, kaji diri ya. Melihat yang batin bukan melihat yang zahir. Sudah. Jadi bisa perbedaannya kan sabar sama syukur, mana lebih tinggi? Syukur. Karena kalau syukur nggak ada keluh kesahnya, nggak ada apapun. Syukur aja. Karena sudah duduk di hatinya melihat dunia itu ke bawah. Kalau kita biasakan kita melihat dunia ke bawah, kita syukur aja jadinya. Ya, Ustaz. Ketika kita dapat nikmat, kita syukur itu wajar. Nah, wajar. Dapat bala syukur. Dapat bala pula syukur ya kan? Gitu kau bilang kan? Bukan? Iya, ketika dapat bala, dia syukur. Berarti kan derajatnya tinggi nih. Nah, tapi kalau dia dapat nikmat, dia syukur biasa aja itu. Nah, ini kan tadi kan di awal kaji kan syukur itu yang paling tinggi derajatnya. Udah. Berarti derajat yang paling tinggi itu ketika dia dapat bala dia syukur itu yang tertingginya. Iya. Bukan dia dapat dia nikmat dia syukur tuh biasa aja kan. Nah. Jadi jawabannya mau yang singkat apa yang panjang? Singkat.
Sikat aja. Itu sifat manusia itu gitu. Kalau agama sikat aja. Kalau ini mau yang lama. Kayaknya biar mudah ingatnya. Iya, nah, ya betul, bagus tuh. Yang dapat ujian itu anak sekolah apa preman? Sekolah. Anak sekolah ya, anak preman nggak dapat. Yang preman ini bilang, berat kali kurasa cobaan ini, ujian ini. Siapa yang uji kau ya kan? Yang ngaji nih lah. Tuh cobaan nih. Berarti kita lagi dalam perhatian Allah Ta'ala kok. Dikasih ujian. Betul nggak itu hakikatnya? Kasih ujian. Ini kelewatan nggak suruh ujian ya. Tak siapa nyuruh ujian. Marah juga lah saya, cuman marah Ihsan marah sama saya. Tolonginya madamkan api, bagus memang. Masjid kebakaran, dia belum banyak kebakaran. Tapi dia tak tahu bahwa pada saat itu dia tak dikasih Allah selama sembahyang Jumat. Sama lah kita nggak ngaji satu hari kita tak dikasih Allah ngaji. Nangis satu harinya kok. Kalau nggak akhirnya nangis. Bukan enak udah nggak ngaji, alhamdulillah tenang kudu nggak gitu. Itu orang bodoh tuh. Kalau saya bilang bukan bodoh lagi, orang doboh. Saking parahnya. Seharusnya kita nggak ngaji, ada masalah kita nggak ngaji. Berarti nggak di hari Allah Ta'ala kita di sini. Di taman surga ini nggak ada. Berarti ketika masjid Mustaqim terbakar, kau nggak masuk daftar Jumat. Nggak masuk dalam Jumat itu. Bagaimana kau rasa? Nah itulah, hati-hati ya. Ini ilmu tasawuf, yang batin lihat bukan yang zahir. Betul lah, kalau syariat masih terbakar nolong lah, jihad ya kan. Mati syahid, kan gitu. Nah, itulah iming-imingnya. Tapi pada saat itu kita tak terdaftar dalam sembahyang Jumat. Mana pahamnya? Makanya syukur itu lebih tinggi. Nggak ada keluh kesah. Semuanya syukur, semuanya nikmat. Itu kata anak Umar tadi, walaupun bala datang, nggak ada bala syukur aku. Tak ditarik itu ridho Allah Ta'ala sama aku. Masih ingat aku kepada Allah Ta'ala yang menjadikan ini. Yang parah kan nggak ingat kan? Rasa-rasanya ketika kita dapat cobaan, agak berat lah mengamalkan bersyukur itu tadi. Nah. Kita dicoba, tapi kita bisa bersyukur. Nah ini kan agak hati dan nafsu kita ini pasti nolak dan nah, terus contohnya kita dapat cobaan tak apalah hilang atau ada kematian lah gitu kan. Itu kan gimana kita mensyukurin cobaannya di sini tadi. Nah, udah. Iya. Maka sebelum itu datang, orang berilmu sebelum datang udah siap. Maka kita lihat dunia itu ke bawah, selalu lihat dunia ke bawah. Jadi kalau datang itu jawabannya mudah aja udah. Kita dapat jawabannya. Sebelum datang, orang yang berakal itu sebelum datang sama dia udah berpikir. Udah siap dah kalau ini dah. Begitu datang enak aja dah. Nggak payah dia. Orang udah ada jawabannya. Lihat dunia ke bawah kata Nabi. Nggak ada resep lebih tinggi dari itu lagi. Itu resep paling ampuh. Untuk menguatkan ibadah, untuk sabar menghadapi bala, semua itu. Lihat dunia ke bawah. Kalau kita lihat ke atas, kita yang susahnya, lihat ke bawah. Akhirnya nanti udah, untungnya apa kalau sudah kita kaji gini, tahulah kita buat saat sekarangnya kurang kaya rupanya ya. Itu hasil bukan orang miskin, orang kaya. Ini kan kita ilmu tasawuf, ilmu batin. Itu mungkin saya bilang yang hadir orang kaya semua nih. Nolak hati ya, buktikan coba. Nah itu mesti dibuktikan. Kenapa saya bilang orang kaya? Pertama kaya waktu ya. Apalagi saat-saat gini, nggak semua orang bisa ngaji nih. Ya kan? Kalau nggak orang kaya mana bisa ngaji nih? Kaya waktu. Berarti orang pilihan. Kan dipilih Allah ini kan. Siapa yang ngaji sebenarnya, siapa yang tidak? Masuk golongan orang ngaji atau tidak? Tidak. Kalau udah 3 kali nggak ngaji, cabut mas tutinnya ya kan. Tinggal mungkin. Iyalah. Terkadang yang ngaji ini benar dicabut udah. Nggak ngaji. Ada, tidur. Ngaji ini patah tidur apa enggak? Enggak kan? Tapi tidur ya. Berarti nggak bisa ngaji deh. Tidur aja. Nah, cuman kalau almarhum guru saya dulu,
Kalau tidur tuh nggak pernah sendiri, nggak pernah apa, udah biar aja dia tidur, biarkan, biar nikmatinya. Karena tidur paling enak waktu ngaji. 5 menit aja udah enak kali, puas kali itu. Ya kan? Biar aja. Biar nikmatnya tidur. Yang sedihnya yang pentingnya pula kita tidur ya. Kalau orang apa, tapi dulu tuh ya, montir mobil, dia kan pakai kenaik. Kalau pas yang penting kenaiknya suruh itu, ambil apa sana, kunci sekian, supaya jangan naik mau dikerjain ini. Itulah montir dulu. Pelit kali ilmunya. Bukan siswa enggak. Gitulah montir dulu, saya tanya. Disuruhnya kenaiknya, padahal nggak ada perlunya suruh, supaya pergi jangan nengok yang mau dikerjainnya. Rahasia mesin tadi. Siapa tuh orang itu kok? Daam nih loh. Udah diperiksanya, oh ini sakit putih, sakit anjing badan. Kita sana. Entah apa-apa dibukanya balik kan. Bersihkannya kan. Udah. Nampaklah kerja lama kerjanya jadinya kan. Nah, udah. Orang longer aja nyebutnya kan. Tapi kalau nampak yang punya, terima kasih ya, gitu aja rupanya ya. Iya. Makasih lah katanya. Paksa dilamakan setengah jam. Sekarang nggak gitu lagi, udah ngaji nggak ada urusan dengan itu lagi. Itu kan aja. Bosnya rezeki tak akan pindah, akunya pasti sampai. Kalau udah lah nggak usah udah niat aku ngasih tahu ini. Macam baru kita tolak. Ya kan Pak, masih sampai. Udahlah orang kerja pun nggak ada aja, udah nggak apa-apa. Gitu. Kalau udah niat, ya kan. Aku takut juga. Kalau gitu menang nih syukur sama apa tadi Mas Sabar kan menang syukur kan. Syukur nggak ada masalah. Ada nggak masalah, tenang aja. Udah paham ya? Kalau ada tanya aja lagi. Terus kita berusaha untuk jadi orang yang syukur ya. Jadi naik minyak pengaruh sama orang yang ngaji nih. Macam mana halnya? Nah. Maka bahwasanya syukur itu membesarkan Tuhan yang memberi nikmat atas hati yang menegahkan daripada durhaka akan dia. Terima kasih syukur ya. Dan keluh kesah. Dan keluh kesah itu durhaka namanya. Kalau kita keluh kesah namanya durhaka, tak terima yang jadi Allah Ta'ala. Terjadi keluh kesah. Durhaka namanya. Kalau nggak dikaji mutasabbi nggak tahu lah kita. Tapi udah durhaka aja Pak ya kan. Dan orang yang sabar itu tiada sunyi ia daripada nikmat. Karena segala kesakitan itu nikmat juga. Segala kesakitan pun nikmat juga kata. Atas makna yang telah terdahulu. Sabar kita gugur dosa Pak. Bermula nikmat itu berdiri ya akan orang yang tahu akan kadarnya. Ialah orang yang syukur. Itulah orang yang syukur, tahu kadarnya. Syukur alhamdulillah. Maka tiap-tiap orang yang ditentukan Allah Ta'ala dengan nikmat itu adalah ia terlebih mengetahui akan kadarnya dan terlebih sangatlah membesarkan akan dia. Maka kalau begitu, jika lemah daripada mengetahui akan kadarnya, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau jika masuk engkau pada segera akan dia pada awalnya dunia hingga kepada tiada diberi keputusan, saya tiada jualah kau tunaikan akan setengah hak yang syukurnya. Nggak kau tunaikanlah hak syukurnya itu ya. Ketahui oleh wahai salik orang yang berjalan, siapa yang kita ini yang ngaji ini ya, bahwasanya segala ukbah yang 7 ini jikalau panjang sekalipun tetapi memendek oleh Allah Ta'ala dan memudahkan orang yang dipilihnya, maka berkata ia tiada yang terlebih simpan jalan daripada jalan ini. Ini yang paling cepat ya, paling singkat jalan berjalan ini, dan tiada yang terlebih mudah
daripadanya. Maka setengah mereka itu menjalani akan dia pada umur 70 tahun, dan setengah mereka itu pada umur 20 tahun, dan setengah mereka itu pada umur setahun, tetapi pada umur sejumat, tetapi pada satu saat, tetapi pada satu ketika, seperti Ashabul Kahfi. Contohkannya ke sana. Tatkala melihatlah mereka itu akan ubah agama pada raja, raja dah berubah agamanya, mereka itu maka berkatalah mereka itu, bermula Tuhan kita Tuhan 7 petala langit dan bumi. Maka jadilah mereka itu tawakal, dan betullah mereka itu pada agama. Ketika pergilah mereka itu ke dalam gua, maka diberi rehatlah rahmat Allah Ta'ala akan mereka itu dengan tiada hingganya. 300 tahun lah pula tidur aja ya, tapi orang itu masih semalam aja, kasih ke 300 tahun. Dan adapun orang yang tiada terdahulu inayah, maka terkadang kekallah ia pada satu pahu daripada ukbah yang 70 tahun. Inayahnya apa maksudnya? Ya, inayah pertolongan Allah Ta'ala. Inayah dapat petunjuk gitu ya. Maka terkadang kekallah ia pada satu pahu, satu saat pada ukbah yang 70 tahun. Sana baru dapatnya. Dan melalui akan dia dengan beberapa orang berteriak-teriak baginya, apa yang mengkelamkan jalan ini, dan apa yang menyukarkan akan dia. Bermula yang demikian itu takdir Tuhan yang amat kuasa, lagi amat mengetahui, dan ketahui olehmu bahwasanya sedianya bagi salik itu dengan petunjuk daripada Syekh yang mursyid. Nah, ini bisa dapat Syekh yang mursyid, Syekh yang mursyid. Syekh yang mursyid ini payah nyarinya nih ya. Karena yang dikatakan sudah mursyid ini alim ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tiga-tiga dia alim. Itu mursyid namanya. Yang memerintahkan akan dia. Lagi mengeluarkan ia akan segala perangai yang amat jahat daripada murid yang suluk itu. Siapa yang bertanya? Nggak dengar pertanyaannya. Pertanyaan sangat jahat. Nah, kenapa? Macam mana? Belum paham saya pertanyaannya ini. Yang mana dibacanya? Mengeluarkan dia akan segala perangai jahat. Nabi yang mengeluarkan dia akan segala Nabi yang mengeluarkan dia akan segala perangai yang jahat Daripada murid ya? daripada murid. Oh, belum dibaca lagi, tapi udah lewat. Yang saleh itu dengan berahinya ya, dan menjadikan ya tempatnya akan perangai baik. Tukarlah perangai jahat itu, pindah dengan yang baik. Udah tahu kan? Udah ada ilmu, oh ini jahat, ini baik. Ayo, pindahlah. Tukar, jangan situ aja terus. Nggak berubah namanya itu ya. Bermula makna tarbih itu seperti orang yang berbuat ampus, berkebun ya. Orang yang berkebun, yang mencabutlah ya akan duri yang tumbuh di dalam ampus itu, dalam ladangnya itu. Kalau orang beladang ditentukan, nah, tiap hari datang dia mencabut duri-duri, rumput apa itu, dengan mengeluarkan dia dan akan segala yang tumbuh yang lain daripada selang-selang tanaman ini, supaya baiklah tumbuhnya. Gitu caranya. Jadi kita pun diri kita mulailah kurang-kurangi. Banyak dosa kita nih kan, kurangi. Cabut ini nggak bikin lagi, nah gitu ya, sehingga betul-betul berhitung.
Kalau kita baca para orang-orang sofi itu, orang-orang yang alim ini memang luar biasa ya. Jauh kali kita kok dibandingkan orang itu. Ada seorang berjalan di hatinya gini, nengok ada bangunan, iya, kapan lah dibangunnya? Berdosa tuh itu. Enggak kan, enggak. Kapan dibangun dah? Tato udah siap aja bangunan tuh. Apa di 3 hari puasa kau? Enggak ada gunanya kau pikirkan itu. 3 hari puasa. Jajaran nafsunya tadi. 3 hari. Kenapa dibicarakan itu gitu? Yang nggak ada gunanya. Itulah cara yang mengeluarkan perangai yang jahat itu ya kepada yang baik. Yang nggak ada gunanya nggak usah lah. Kalau ada gunanya silahkan aja. Kita cemburu kayak gitu. Kok bisa ya kita gitu? Itu cemburu. Nggak usah lah dalam ilmu tasawuf. Zahir aja ada saya punya kawan, sampai sekarang nggak pernah jumpa. Pengen dia saya jumpa dia. Dia makan sekali aja cuman. Pagi aja. Makan siang, makan malam nggak ada sama dia. Sekali aja. Itulah makanan. Badannya sehat, kerjanya kerja berat. Masa besi-besi mainan. Kerja kasar. Kok bisa? Bisa. Coba kita sendiri buat ngelatihnya ya. Kalau dilatih kayak gitu itu nggak apa-apa padahal. Makanya kadang-kadang orang banyak makan badannya kurus ya. Makan aja pikirannya. Jadi kalau udah makan aja pikirannya, sebenarnya banyak ini apa dari banyak makan? Banyak makan banyak. Banyaknya apa sebenarnya? Kalau satu hari pagi aja, ini ngomong enggak. Kok bisa udah biasa dari dulu tuh. Jadi makan itu nggak terpengaruh sama dia lagi, nggak pengaruhnya kan. Kalau kita makannya penting kan nomor 1 pun ya kan. Makan mesti ke percut ya. Dah. Kalaupun bisa selamat kita mengatasinya itu puji Allah Ta'ala, kurniamu ya Allah, bukan aku gitu. Itu cara supaya bertambah kurniamu ya Allah. Jadi seperti orang ke ladang, punya ladang, tiap hari datang dia ke ladang itu mencabut rumput-rumput apa duri-durinya, selang-selang tanaman itu. Subur lah tanamannya. Makanan tanaman yang kita tanam itu nggak diambil yang lain. Kalau kena rumput, apalagi rumput teki namanya, habis makan. Kurus tanaman kita ya. Nah, kalau pohon mangganya ada lebih jahat, apa namanya? Yang numpang di pohon kayu itu apa namanya? Benalu. Oh. Itu lebih jahat lagi ya kan. Tak mau dia cari makan, batang kawan terus cabut makanannya. Mati pokoknya. Dia makin besar. Itulah benalu. Oke, hidup jangan seperti orang benalu. Supaya baiklah tanamannya ya, baiklah tumbuhnya, dan sempurnalah baiknya. Dan tak dapat tiada bagi salik itu daripada saya yang mursyid memerintahkanlah daripada mengajar akan dia kepada jalan Allah Ta'ala. Dan sarankan bagi saya yang patut bahwa ada ia ganti bagi Nabi SAW. Itu yang ganti Nabi itu mursyid ini ya. Bahwa ada ia alim, tiada bahwasanya tiap-tiap alim itu patut baginya, enggak juga gitu ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwasanya syekh yang patut memerintah orang yang salik itu yaitu yang berpaling hati daripada mengasihi dunia dan daripada kasih akan megah. Dasarnya adalah ia mengikut syekh ini amanah berbicara yang bertali-tali mendabaahnya hingga sampai kepada Sayyidil Mursalin. Nanti itu ada silsilahnya sampai kepada Sayyidil Mursalin, kepada Nabi. Dan adalah ia berbuat baik, lagi telah membiasakan akan nafsunya daripada sedikit makan dan sedikit berkata dan sedikit tidur ya. Nah, sedikit dia makan, sedikit dia berkata dan tidur. Kita kebalikannya kadang-kadang ya. Nabi tidur sedikit, kita pula sedikit-sedikit
Makan sikit Nabi. Kalau sikit-sikit makan. Balik semua. Padahal kalau banyak makan ini, tapi kok sudah bilang ini ya, ada rumus itu, banyak makan, ada dua jalan, banyak makan, banyak biaya. Banyak biaya, banyak usaha. Banyak usaha, banyak hianat. Banyak hianat, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Itulah rumusnya. Banyak makan, banyak biaya. Kalau nggak banyak biaya, nggak bisa banyak makan kita. Ya. Mesti banyak biaya lah. Banyak biaya, banyak usaha. Kalau gini mana dapat ini? Kalau ngarapkan cari batok aja bisa. Nggak bisa kok makan rendang tiap hari. Nggak bisa ya kan? Nah, banyak biaya. Cari samping-sampingan lagi. Nah, udah banyak biaya, banyak hianat. Banyak hianat, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Itu jalan satu. Jalan kedua, kalau banyak makan, banyak cakap. Tapi nggak usah dibilang ini, kalau orang banyak kali cakapnya, nyari titik yang cakapan ya kan. Kalau orang banyak makan, banyak cakap. Kalau udah banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk. Itu aja. Rumusnya. Tapi nggak usah kau bilang kalau orang banyak cakap, banyak kali makan kau ya. Jangan. Biar aja lah dia banyak makan, murah rezeki kau ya bilang. Apa hubungannya ya? Baiklah, banyak rezeki kau, banyak kali makan kau ya kan. Nah, kalau banyak makan, banyak cakap. Itu rumus itu, banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Mau tahu lah kita rumus-rumusnya itu. Dan bagi saya itu beberapa perangai yang baik, seperti sabar dan syukur dan tawakal dan murah dan qanaah dan tetap nafsunya dan betul ya, dan malu ya daripada menyempurnakan janji dan diam perlahan dan sebagainya. Maka syekh itu ganti daripada diterang daripada nur Nabi alaihissalam. Patutlah ia bagi diikut akan dia. Tetapi mendapatkan syekh seumpama ini sangatlah sedikit daripada tanah yang cempaka, maksudnya macam mencari belerang merah. Nah, itulah cara kita, bukan mudah ya. Cempaka yang merah. Maka barang siapa ada yang berbahagia pada azal sana, saya mendapatlah syekh yang seperti yang telah kusebutkan akan dia. Dapatnya juga dapat. Dan sebagainya. Bagi orang yang salik itu bahwa dihormatkan akan syekh itu pada zahir dan batin. Adapun menghormatkan pada zahir itu jangan membantah, jangan membentak akan dia, dan jangan hirau ia akan dalil sertanya ya, pada tiap-tiap masalah. Dan kalau tahu dia akan tersalah sekalipun, nggak usah dibantah. Kalau nggak usah ikut, nggak usah ikut kalau salah ya. Bantah jangan. Dan jangan membanyakkan sembahyang sunat. Nah, jangan membanyakkan sembahyang sunat serta hadirnya. Tetapi mengerjakan barang yang disuruh syekh itu dengan sekedar puasanya. Dan adapun menghormatkan pada batin itu, yaitu diterimanya tiap-tiap yang didengarnya daripada syekh itu. Jangan mengkarakan dia, jangan dibantah ya. Dan batinnya. Jangan perbuatan dan jangan pula diperkatakan, supaya janganlah ada engkau serupa dengan munafik. Dan jika tiada kau puasa kau ikut akan dia, misalnya janganlah kau serta dengan dia, hingga melupakanlah batinmu dan zahirmu sertanya ya. Inilah akhir barang kukosadkan di dalam kitab ini yang kecil ini dengan kurnia yang amat sangat daripada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ama yakunu zalimuna uluang kabira. Tak selesailah fakir pada menghatamkan
kertas ini pada hari Ahad, pada waktu zuhur, pada 26 hari bulan Sa'ban, pada tahun Dzulhijrah Nabi SAW 1262 tahun. Sekarang 400 berapa ratus tahun udah ini ya. Ini umur apa kitab ini. Dan telah tamamlah kitab ini Alamul Muttaqin, dan mengiringi akan dia risalah pahala pula ini akan datang. Nah, berapa? 1262 tahun. Sekarang 1444. Sudah berapa tahun udah umur kitab ini ya. Jadi kita ngaji ini karena kita untuk mempersiapkan ujian akhir. Kalau kita untuk ujian akhir, itu zaman Abdul Qadir Jailani, dia di dalam zikir tengah malam, sembahyang tengah malam berzikir, tawajuh segala macam dia ibadahnya itu, keluar satu cahaya dari badannya. Kemudian cahaya itu berkata, "Hai Abdul Qadir Jailani, ridholah kau menjadi hambaku. Oleh karena ketaatanmu kepadaku, maka ku halalkan yang ku haramkan kepada orang lain." Itu bahasanya. Abdul Qadir Jailani yang orang-orang alim, tauhidnya kuat. La ilaha illallah, tidaklah Tuhanku latah, ditukarnya yang haram jadi halal. Baru berubahlah cahaya iblis langsung ya dia. Hebat kau ya, kata iblis. 70 guru tarekat hancur bikin dengan ini. Zaman dia dulu. Kalau kita sekarang aduh, urusan yang penyebut tumbang ya kan. Alhamdulillah hebat. Jadi jangan kita tenang dulu. Ilmu kita ini nggak seberapa ini ya. Maka senantiasa minta pertolongan sama Allah. Tolong aku ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya aku ya Allah, tolonglah aku. Dalam masalah keimanan apa semuanya itu ya. Nah, dan diri kita sendiri lah, keluarga kita ikutkan. Udah tamatlah kitab ini ya. Ini untuk jadi dukunnya nih bawahnya ya. Kalau jadi dukun baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.